Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak yang di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Berikut Ibu akan menayangkan tentang video COVID-19 yang tentunya akan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap hidup bersih dan sehat selalu. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selamat sore saudara-saudari. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak mudah diketahui siapa saja di sekitar kita yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini. Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini. Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun. Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena.
Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polyester atau campuran polyester. Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Halo, saya Dr. Nahla. Salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan yang sering dan benar. Nah, saya akan menunjukkan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Biasanya kita mencuci tangan dengan sabun hanya membasuh area telapak tangan, seperti ini. Padahal bisa kita lihat kalau kita dengan hanya menggunakan seperti itu masih banyak area yang tidak terpapar oleh sabun seperti di sela-sela jari dan di punggung tangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah dengan memulai dengan telapak tangan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat ujung-ujung jari masih belum terkena. Jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kena langsung dua-duanya. Lalu ibu jari juga masih belum terkena sabun. Kita juga basuh dengan sabun. Seperti ini. Lalu masih ada kita lihat di benar-benar di ujung jari ini belum terkena. Kita juga lakukan seperti ini. Supaya juga bagian bawah kuku terkena. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat sisi sebelah sini juga masih belum kena, jadi kita tambahkan di sisi sini, juga sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan, jadinya seluruh area tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, semua sudah terkena sabun. Jadi setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir, dan jangan lupa dengan mengeringkan tangan kita, baik dengan pengering tangan ataupun lap sekali pakai. Jangan setelah sudah cuci tangan bersih, kita peperkan tangan kita keringkan di celana atau di baju. Jadi jangan lupa untuk menangkal virus corona, kita harus sering-sering cuci tangan. Sekali cuci tangan durasinya setidaknya 40-60 detik dan dengan langkah yang benar. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya.
Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Baik anak-anak, meskipun kita berjumpa hanya bisa secara virtual, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya mengikuti kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya ya. Tetap jaga diri, kesehatan kalian, selalu jaga kebersihan dan jangan lupa selalu menggunakan masker ya. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.